Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 2006126240. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi praktikum yang telah saya laksanakan selama 1 semester ini, yaitu tentang pembukaan lahan, penanaman, perlakuan dan perawatan tanaman, dan pengamatan pada tanaman jagung. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Kurata Ayun selaku pembimbing dalam praktikum agroekologi ini, di mana Kakak Kurata Ayun telah memberikan motivasi, petunjuk, dan memberi bimbingan selama praktikum ini. Dan tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya yaitu Ariska Muharani karena telah memberikan izin untuk memakai videonya. Jadi saya ingin meminta maaf kalau dalam video kali ini ada kesalahan, seperti saya menggunakan video dari Ariska Muharani dikarenakan tanaman yang saya budidayakan, yaitu tanaman jagung, sudah mati disebabkan oleh hama, yaitu kambing. Jadi saya minta maaf ya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu agroekologi. Agroekologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam, di mana manusia adalah bagian dari alam, yang disebut juga dengan ekologi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pembukaan lahan. Pembukaan lahan merupakan tahap awal dalam persiapan budidaya tanaman atau penanaman. Nah, dalam pembukaan lahan ini ada dua metode dalam perlakuannya, yaitu dengan cara mekanik dan cara manual. Kalau cara mekanik itu menggunakan alat-alat besar, contohnya kayak traktor. Sedangkan dalam cara manual yaitu menggunakan alat-alat seperti cangkul, baja, atau yang lain-lain. Adapun tujuan dari pembukaan lahan yaitu untuk membersihkan lahan yang akan dibudidayakan dan agar terhindar dari gulma-gulma atau tunggul-tunggul yang mengganggu, untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah, dan untuk mengetahui bagaimana cara pembukaan lahan yang baik dan benar, sehingga lahan yang akan digunakan yaitu akan terlihat subur dan juga akan menciptakan tanah yang berkondisi optimum. Baiklah, sekarang kita beralih ke alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam pembukaan lahan yaitu cangkul dan eteran, di mana cangkul berfungsi sebagai menggali, membersihkan tanah dari gulma atau rumput, dan untuk meratakan tanah. Sedangkan meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang bedengan yang akan dibuat, di mana ukuran bedengan yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu 2x1 meter dan panjang drainasenya yaitu 50 cm. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pupuk kandang yang berasal dari sapi sebagai pemupukan dasar yang jadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesuburan pada tanah dan berperan sebagai pengurai bahan organik oleh mikroorganisme tanah. Berikut cuplikan video yang saya lakukan dalam pembukaan lahan. Langkah yang dilakukan dalam pembukaan lahan ini yaitu pengukuran bedengan dengan ukuran 2x1 meter dengan membuat 2 bedengan dan lebar drainase yaitu 50 cm. Lalu, langkah berikutnya dengan memberikan pemupukan dasar yang berbahan pupuk kandang sapi. Dari hasil yang saya dapat dalam pembukaan lahan yaitu lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman jagung yaitu bersih dari gulma atau semak-semak dan juga tunggul-tunggul yang mengganggu pada lahan. Jika lahan atau bedengan yang sudah dibersihkan dari gulma atau tunggul-tunggul tadi, maka langkah selanjutnya itu akan mengalami pengolahan lahan, yaitu seperti pemupukan dasar dan membolak-balikkan tanah. Tujuan dari membolak-balikkan tanah pada pembukaan lahan yaitu untuk membalikkan penyakit yang ada dalam tanah ke permukaan,
supaya penyakit yang ada dalam tanah tadi itu hilang karena dijemur, untuk memperbaiki porositas tanah dan untuk meratakan unsur hara mikro yang ada dalam tanah. Pentingnya perencanaan dalam pengolahan lahan yaitu menjadi salah satu agar tercapainya optimasi tata guna lahan. Menurut Harjo Wigono dan Widiatmaka tahun 2007, alasan penting dalam perencanaan pembukaan lahan yaitu terjadinya kerusakan lahan akibat ketidaksesuaian fungsi lahan, area, resapan air yang terkurang akibat alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Nah, metode yang saya gunakan dalam praktikum pembukaan lahan agroekologi ini yaitu metode secara manual. Adapun keuntungan dari metode secara manual yaitu mempertahankan kesuburan tanah, menjamin pengembalian unsur hara, mencegah erosi permukaan tanah, dan membantu pelestarian lingkungan. Lihat dari video, saya tidak hanya melakukan pembukaan lahan, yaitu saya juga melakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang sapi. Pemberian pupuk kandang atau pemupukan dasar dalam pembukaan lahan tahap awal itu sangat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah, karena hara dalam kotoran hewan lebih rendah daripada pupuk kimia. Oleh karena itu, biaya untuk pemberian pupuk kandang ini lebih besar daripada penggunaan pupuk kimia. Tapi penggunaan pupuk kandang ini bersifat ramah lingkungan daripada pupuk kimia, dan juga pupuk kandang ini dapat dijumpai di mana saja karena memang bersifat organik dan mudah dicari. Sedangkan kalau pupuk kimia itu memang mudah dicari tapi tidak ramah lingkungan karena akan merusak tanah. Contohnya seperti tanah akan menjadi retak-retak, tanah akan menjadi kering atau tandus dan lain-lainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa saya menggunakan bahan dari pupuk kandang sapi, di mana pupuk kandang sapi ini mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi yaitu 40. Tingginya kadar C dalam pupuk kandang sapi mampu menghambat penggunaan langsung ke lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman yang utama. Nah, penekanan pertumbuhan terjadi karena mikroba dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan organik tersebut sehingga tanaman utama akan kekurangan N. Untuk memaksimalkan penggunaan pupuk sapi harus digunakan atau harus dilakukan pengomposan agar menjadi kompos pupuk kandang sapi dengan rasio C/N di bawah 20. Nah, jadi kesimpulan dalam pembukaan lahan kali ini yaitu bahwa pembukaan lahan dalam suatu budidaya tanaman itu sangat penting. Kegiatan ini merupakan awal dari budidaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pembukaan lahan itu merupakan tahap awal dalam perencanaan budidaya. Nah, persiapan lahan yang baik akan membantu pekerjaan yang perlu dilakukan pada tahap selanjutnya. Untuk pengenalan teknik pembukaan lahan yang diterapkan dalam memahami teknik pentingnya pembukaan lahan dan juga pemberian pupuk kandang atau pembukaan dasar sangat penting untuk memperbaiki kesuburan tanah dan memperbaiki struktur dan tekstur yang ada di dalam tanah. Materi yang kedua yaitu tentang penanaman. Adapun tujuan dari penanaman yaitu untuk menentukan benih yang berkualitas unggul dan benih yang berkualitas tidak unggul, untuk menentukan jarak tanam, dan untuk menentukan jumlah benih dalam per lubang tanamnya. Alat yang digunakan dalam praktikum penanaman ini yaitu penggaris, sedangkan bahan yang digunakan yaitu jagung manis atau dengan nama latin Zea mais yang bervarietas Bonanza F1. Ketika saya ingin melakukan penanaman dalam budidaya tanaman jagung, pada saat itu kondisi lahan yang telah saya buat sebelumnya dalam kondisi yang optimum dengan ketersediaan air yang cukup karena dilakukan pada saat musim penghujan. Lalu ketika penanaman sudah dilakukan pada hari ke-7 setelah tanam, didapatkan bahwa benih tersebut sudah menunjukkan menjadi sebuah bibit yang memiliki satu lembar daun per tanaman
Dan setelah dilakukannya penanaman selama 7 hari, terjadilah serangan hama ulat yang mengakibatkan robekan daun pada lembaran daun bibit jagung yang sedang ditanam. Tapi tidak semua tanaman yang terserang oleh hama ulat, hanya sebagian tanaman saja yang diserang oleh hama ulat tersebut. Nah, hal yang terjadi seperti ini merupakan masalah yang sangat penting bagi petani dalam budidaya tanaman, karena pasti akan adanya pengeluaran biaya yang dilakukan untuk pengendalian tersebut. Justru itu, hal yang harus dilakukan yaitu dengan membuat perencanaan seperti membuat pagar atau membuat jaring-jaring supaya tanaman yang dibudidayakan itu terhindar dari hama. Dan kondisi lahan juga sangat mempengaruhi dalam budidaya tanaman, yaitu kalau misalnya lahannya kering, maka pertumbuhan tanaman juga tidak akan baik dan akan kekurangan unsur hara. Dalam jurnal yang telah saya baca, yaitu Arianto SE tahun 2011, perbaikan kualitas pupuk kandang sapi dan aplikasinya pada tanaman jagung manis, didapatkan bahwa salah satu komoditas pangan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk pertanian organik adalah jagung manis, atau yang lebih dikenal dengan nama sweet corn, mulai dikembangkan di Indonesia pada awal tahun 1980. Diusahakan secara komersial dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Jagung manis dapat tumbuh pada daerah yang beriklim tropis atau sedang. Tumbuhan terbaik jagung manis yaitu pada daerah yang beriklim tropis. Hal ini berarti bahwa usaha pengembangan jagung manis di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik. Di Indonesia, pertanaman jagung manis pengembangannya masih terbatas pada petani-petani bermodal kuat yang mampu menerapkan teknik budidaya yang secara intensif. Keterbatasan ini disebabkan oleh harga benih yang relatif mahal, kebutuhan pengairan dan pemeliharaan yang intensif, ketahanan terhadap hama dan penyakit yang masih rendah, dan kebutuhan pupuk yang cukup tinggi. Di samping itu juga karena kurangnya informasi dan pengetahuan petani mengenai budidaya jagung manis serta masih sulitnya pemasaran. Menurut Bahri 2007, penanaman benih jagung dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman 2-3 cm, di mana dalam setiap tugalan tersebut ditanam 2 butir benih per lubang tanam dengan jarak tanam 40x50 cm. Berikut cuplikan video yang dilakukan pada saat penanaman. Langkah awal yang dilakukan dalam penanaman yaitu perendaman benih yang bertujuan untuk melihat benih mana yang layak dipakai. Sudah terlihat bahwa dalam perendaman benih ini didapatkan hasil ada benih yang tenggelam dan ada yang benih yang mengapung, di mana benih yang tenggelam merupakan benih yang baik untuk ditanam, sedangkan benih yang mengapung benih yang tidak baik untuk ditanam. Lalu untuk penanamannya dilakukan dengan menggunakan 2 butir atau 2 benih per lubang tanam dengan kedalaman 1-3 cm. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu penyiraman tanaman pada benih yang sudah ditanam. Pertanaman yang baik dapat diperoleh dengan cara sebelum melakukan penanaman harus dilakukannya pengolahan tanah yang secara sempurna, penentuan jarak tanam yang tepat, penentuan jumlah benih per lubang tanam, yaitu yang praktikum ini menggunakan 2 benih per lubang tanam, dan yang paling penting yaitu menggunakan benih yang bervarietas unggul. Ketika dalam melakukan penanaman benih jagung, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kondisi lingkungan seperti dekatnya dengan ketersediaan air, jauhnya dari keramaian, dan beberapa faktor lainnya seperti suhu, cahaya, dan iklim. Dalam penanaman kali ini yang dilakukan yaitu dengan cara zigzag.
yang bertujuan agar proses fotosintesis yang masuk terjadi secara optimal. Karena sinar matahari yang menyinari tajuk jagung tidak terhambat daun jagung yang saling menaungi bila ditanam dengan cara lurus. Pembahasan materi yang ketiga dalam praktikum agroekologi yaitu perlakuan dan perawatan tanaman. Di mana dalam praktikum ini saya mendapatkan bagian perawatan tanaman yaitu tentang penyiangan. Adapun tujuannya yaitu untuk membersihkan gulma dan tanaman yang sakit, untuk mengurangi penyerapan hara, mengurangi hambatan produksi anakan, dan mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. Alat yang saya gunakan dalam praktikum perlakuan dan perawatan tanaman jagung ini yaitu cangkul, dan bahan yang digunakan yaitu HP. Berikut video cuplikan yang saya lakukan dalam perlakuan dan perawatan tanaman jagung. Di sini saya sedang membersihkan gulma-gulma yang mengganggu pada lahan yang sedang saya budidayakan, yaitu tanaman jagung dengan cara manual, yaitu dengan tangan dan menggunakan cangkul. Berikut merupakan gambaran antara bedengan yang diberi perlakuan penyiangan dan bedengan yang tidak diberi perlakuan penyiangan. Dan untuk perawatan tanaman jagung selain dengan penyiangan, yaitu dengan memberikan pupuk susulan yaitu pupuk NPK dengan dosis N 7,5 gram per tanaman, P dan K 3,75 gram per tanaman, di mana pupuk susulan ini dilakukan sebanyak 2 kali perlakuan. Dari hasil ini dapat bahwa perawatan tanaman jagung sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Dalam perawatan dan pemeliharaan tanaman jagung ini dilakukan sejak tanaman jagung sudah memasuki masa-masa menjadi bibit, di mana 7 hari setelah tanam tanaman jagung ini sudah bisa menjadi bibit karena sudah menunjukkan hasil bahwa pertanamannya itu tampak satu lembar daun. Untuk perlakuan dan perawatan tanaman jagung lainnya itu tentang penyiangan. Nah, penyiangan dilakukan untuk mengendalikan atau membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman yang sedang dibudidayakan. Penyiangan dilakukan 1 minggu sekali atau sesuai dengan kondisi yang ada di lahan sekitar. Penyiangan pada tanaman jagung yang masih muda dapat dilakukan dengan tangan. Nah, penyiangan jangan sampai mengganggu perakaran tanaman karena penyiangan pertama kali dilakukan oleh tanaman setiap berumur 15 hari dan penyiangan selanjutnya sekaligus dengan pertumbuhan tanaman. Terlihat video dari yang sudah saya cuplikan bahwa banyak gulma-gulma yang mengganggu pada lahan yang saya budidayakan. Nah, cara dalam perlakuannya itu saya menggunakan cangkul untuk membersihkan gulma-gulma tersebut agar lahan yang saya budidayakan itu terhindar dari gulma. Untuk metode penyiangan itu ada 4. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dilakukan dengan tangan dengan mencabut-cabut rumput atau gulma yang ada di lahan. Yang kedua yaitu secara kimia, yang dilakukan dengan menggunakan herbisida. Yang ketiga dengan cara mekanis, yang dilakukan dengan menggunakan berbagai mesin pertanian yang berfungsi untuk penyiangan tanpa merusak tanaman produksi. Dan yang terakhir yaitu penyiangan dengan cara pemulsaan, yaitu dengan cara menutupi tanah pada ruang lingkup tanaman. Nah, pemulsaan di sini ada pemulsaan MPHP dan pemulsaan organik. Maka hasil yang didapat dalam perlakuan tanaman yaitu tentang penyiangan ini, lahan jadi bersih, lahan terbebas dari hama, gulma atau parasit, menjadikan tanaman lebih terpelihara, serta lahan menjadi lebih terawat. Untuk materi yang terakhir dalam praktikum agroekologi ini yaitu tentang pengamatan tanaman, di mana pengamatan dilakukan secara 3 kali pengamatan. Adapun tujuan dilakukannya pengamatan tanaman ini yaitu untuk melihat dan mengetahui penampilan tanaman akibat persaingan antara tanaman dalam memperebutkan faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, air, unsur hara, dan lain-lain.
dan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Adapun alat yang digunakan dalam pengamatan kali ini yaitu tali rafia, alat tulis, meteran, dan handphone. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tanaman jagung atau ziamek. Berikut video cuplikan dalam pengamatan tanaman jagung. Dalam hal ini saya sedang melakukan pengamatan pada jumlah daun dalam tanaman jagung yang saya budidayakan pada kedua bedengan tersebut. Dan nantinya akan mengamati tinggi tanaman dan diameter batang. Pada tabel pengamatan pertama, yaitu tentang tinggi tanaman. Untuk bedengan yang pertama, yaitu didapatkan hasil tinggi tanamannya 25 cm, 26 cm, 24 cm, 20 cm, 20 cm, 22 cm, 18 cm, dan 23 cm. Sedangkan pada bedengan yang kedua yaitu 10 cm, 18 cm, 16 cm, 23 cm, 18 cm, 17 cm, 24 cm, dan 22 cm. Di mana tanaman ini pada pengamatan pertama dalam tinggi tanamannya itu masih hidup. Untuk pengamatan yang kedua, pada bedengan pertama yang dapatkan tinggi tanamannya 27 cm, 28 cm, 26 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 20 cm, dan 23 cm. Dan untuk pada bedengan yang kedua, untuk tinggi tanaman yang pertama yaitu 12 cm, 20 cm, 19 cm, 27 cm, 22 cm, 19 cm, 26 cm, dan 11 cm. Dan untuk pengamatan ketiga pada tinggi tanaman yaitu pada bedengan pertama didapatkan tinggi tanamannya 58 cm, 50 cm, 50 cm, 40 cm, 40 cm, 60 cm, 40 cm, dan 40 cm. Sedangkan pada bedengan yang kedua didapatkan hasil 45 cm, 36 cm, 34 cm, 27 cm, 40 cm, 30 cm, 55 cm, dan 38 cm. Untuk pengamatan yang kedua yaitu tentang jumlah daun. Dari data hasil pengamatan jumlah daun tanaman jagung dengan varietas bonanza F1, perlakuan jarak tanam 50 x 50 cm dan dengan menggunakan pemupukan dasar pupuk kandang sapi dengan perbandingan 2:1, yaitu pada pengamatan yang pertama didapatkan bahwa jumlah daun bedengan pertama yaitu 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, dan 7. Sedangkan pada bedengan yang kedua yaitu 5, 7, 6, 7, 6, 4, 8, dan 9. Pada pengamatan yang kedua didapatkan hasil pada bedengan pertama yaitu 7, 8, 9, 8, 9, 10, 8, dan 8. Sedangkan pada bedengan kedua yaitu 7, 8, 7, 10, 7, 6, 10, dan 11. Dan pada pengamatan ketiga didapatkan hasil pada bedengan pertama ada 11, 13, 11, 11, 10, 12, 10, dan 10 daun. Sedangkan pada bedengan kedua didapatkan hasil 10, 9, 11, 9, 10, 8, 13, dan 10 daun. Untuk pengamatan yang ketiga yaitu diameter batang pada tanaman jagung. Pada pengamatan pertama didapatkan hasil bahwa dalam bedengan pertama yaitu ada 5 cm, 5 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 3,5 cm, dan 5 cm. Sedangkan pada bedengan yang kedua yaitu 3 cm, 5 cm, 3,5 cm, 7 cm, 7 cm, 3,5 cm, 7 cm, dan 5 cm. Pada pengamatan kedua, didapatkan hasil bahwa dalam bedengan pertama yaitu ada 7 cm, 7 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, 5 cm, dan 7 cm. Sedangkan dalam bedengan yang kedua yaitu 5 cm, 7 cm, 5 cm, 9 cm,
9 cm, 5 cm, 8 cm, dan 7 cm. Dan pada pengamatan terakhir, dalam pengamatan diameter batang, yaitu dapatkan hasil bahwa dalam beda yang pertama ada 9 cm, 10 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm, 8,5 cm, 8 cm, dan 8 cm. Sedangkan dalam beda yang kedua yaitu dapatkan hasil 11 cm, 6 cm, 8,5 cm, 6,5 cm, 9,5 cm, 7 cm, 10 cm, dan 10,5 cm. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan materi-materi praktikum yang telah saya laksanakan selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, seperti dalam penyampaian ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.